outbound yang telah kami ciptakan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Saskia Azara, Saya Cinta Gabe. saya Resinta Gusti, Saya Ratu Susyawati. saya Samharani Azara, dan dua teman kami yang sedang tidak masuk yang bernama Anggi Pramesti dan Radina Nur Aulia. Nah, sebelum kami memperlihatkan permainan outbound yang telah kami ciptakan, kita harus tahu dulu apa sih outbound itu. Jadi, outbound itu adalah suatu bentuk pembelajaran yang termasuk dalam bidang penjokan. Nah, outbound ini dilakukan di luar ruangan dan memanfaatkan keunggulan alam. Nah, outbound ini diawali dari sebuah permainan sederhana, kemudian berkembang menjadi sesuatu yang disebut dengan outbound. Dalam outbound ini, kita juga bisa memvariasikan gerakan-gerakannya sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Nah, aku di sini tuh akan menjelaskan permainan up to down. Permainan up to down itu membutuhkan 7 orang dalam waktu 2 menit cara mainnya. Nah, gimana sih cara mainnya? Aku jelasin ya. Pertama, setiap anggota dalam kelompok itu membentuk lingkaran di sini dan tangan mereka akan disilangkan di depan dada mereka dan ditautkan secara bersamaan. Lalu mereka akan berdiri secara bersamaan tanpa melepaskan tautan mereka yang tadi loh. Terus setelah mereka bangun, mereka akan melakukan rintangan melompati ini semua. Habis melompati ini, baru mereka melakukan zigzag secara zigzag rintangan. Setelah melakukan zigzag dan lompat, mereka akan melakukan rintangan pertama yang tadi, yaitu duduk, melingkar, dan tangan di depan dada silam dan saling mentautan diri bersama lagi. Itu akan secara kayak waktu 2 menit tadi itu, mereka tuh melaksanakan itu sampai berapa menit sih? Sampai berapa menit atau berapa detik secara waktunya? Kayak gitu mainnya. Oke, makasih. Selanjutnya ada manfaat dari permainan yang kedua. Yang pertama manfaatnya adalah melatih keseimbangan. Karena dalam permainan ini kita harus mempunyai keseimbangan di kaki. Nah, selanjutnya ada melatih kekompakan. Karena dalam permainan ini kita mainnya per tim ya. Jadi sesama anggota tim itu harus kompak. Selanjutnya ada melatih kecepatan. Karena di permainan ini kan kita harus cepet-cepetan. Seperti itu. Yang terakhir ada melatih kegesitan. Kegesitan ini sama aja kayak melatih kecepatan ya. Harus langsung cepet shoot gitu. Nah, berikut permainan yang kita ciptakan sebagai berikut. Yang pertama adalah permainan Scrabble. Permainan Scrabble ini diawali dengan kelompok menyiapkan anggota-anggotanya dan berikut beberapa alat yang kita butuhkan seperti 2 buah sarung, 10 buah kon, dan 6 penutup mata, dan terakhir adalah tali. Satu kelompok terdiri dari 7 orang yang disebut dengan kelompok besar. Kemudian kelompok besar itu akan menjadikan 2 kelompok kecil dengan setiap kelompok diisi 3 orang. Nah, satu anggota lainnya tidak termasuk ke dalam 2 kelompok karena akan menjadi moderator atau pengarah dalam permainan. Susun 8 kon dalam 2 lajur sehingga tiap lajur terdiri dari 4 kon yang diberi jarak sekitar 80-100 cm. Pegang regang tali oleh 2 orang. Teman lainnya yang rintangannya setelah kon. Letakkan 2 kon lainnya di ujung, diberi jarak 1-2 meter dari rintangan tali. Jarak kedua kon tersebut kurang lebih 1-1,5 meter yang untuk menjadikan gawang. Nah, setiap kelompok kecil akan mengambil sarung dan setiap anggotanya masuk secara berurutan. Kemudian tiap kelompok kecil diberi barisan di masing-masing lajur. Nah, setiap kelompok ini akan melewati beberapa rintangan kon seperti zigzag zigzag. Nah, permainan zigzag ini akan pemainnya itu akan ditutup matanya. Nah, moderator ini akan mengarahkan arah jalannya itu seperti apa. Setelah tiap kelompok berhasil melewati rintangan zigzag ini, keduanya mereka akan melewati rintangan tali dengan menunjukkan badannya masih ada arahan lagi oleh moderator. Selanjutnya para pemain membuka tutup matanya masih dengan menggunakan sarung atau per kelompok kecil. Lalu berusaha untuk memasukkan bola kaki dengan cara ditendang dari gawang yang dibentuk dari 2 kon.
dari permainan Scrabble ini yang pertama dapat meningkatkan kerjasama. Jadi kelompok besar yang berisi 7 anggota dibagi menjadi 2 kelompok kecil yang berisi 3 anggota. Dan seorang moderator saling bekerjasama untuk memenangkan permainan. Dengan demikian kerjasama antara anggota tim meningkat. Yang kedua, dapat meningkatkan kepercayaan kepada sesama tim. Jadi, 2 kelompok kecil yang berjalan melewati rintangan dengan mata tertutup harus mengikuti arahan yang diberikan oleh moderator. Mereka menaruh kepercayaan kepada moderator bahwa ia dapat mengarahkan mereka dengan baik hingga mencapai finish. Yang ketiga, dapat melatih kebersamaan dalam kelompok. Jadi, setiap anggota kelompok memiliki peranan dalam permainan ini sehingga semuanya berusaha bersama-sama untuk menyelesaikan rintangan dengan baik. Yang terakhir, yaitu yang keempat, dapat melatih kekompakan dalam tim. Setiap anggota yang berada di dalam kelompok kecil berusaha untuk kompak dalam berjalan dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh moderator. Berjalan maju dengan kompak agar tidak jatuh dan tetap seimbang hingga akhir rintangan. Sekian presentasi dari permainan outdoor kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.